Selamat sore untuk dosen dosen pengajar Bu Rilda Murnia TSIM Hum pada kelas lembaga pembiayaan. Kali ini kami dari kelompok 14 lembaga pembiayaan ingin membagikan hasil kami mengenai diskusi yaitu tentang lembaga pembiayaan modal Ventura. Mungkin langsung saja saya serahkan ke rekan saya yang mengisi nomor satu. Diperbolehkan. Yang pertama yaitu alasan atau pertimbangan hukum adanya pengaturan baru dalam penyelenggaraan modal Ventura, yaitu adanya pengaturan baru dalam kegiatan modal Ventura didasarkan pada kebutuhan untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi, khususnya pertumbuhan pesat usaha rintisan, startup, dan UMKM di Indonesia yang membutuhkan sumber pembiayaan alternatif di luar perbankan. Modal Ventura menjadi penting karena mampu memberikan pembiayaan berbasis penyertaan modal yang fleksibel dan berorientasi jangka panjang. Selain itu, perkembangan teknologi dan inovasi bisnis juga menimbulkan risiko baru, sehingga diperlukan regulasi yang lebih komprehensif untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik perusahaan modal Ventura maupun perusahaan pasangan usaha. Dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK nomor 25 tahun 2023 sebagai bentuk pembaruan aturan agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Pertimbangan lainnya adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap investor dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya pengaturan yang jelas, kegiatan usaha modal Ventura dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, kemudian nomor dua mengenai jenis kegiatan usaha dan juga perbedaannya dengan model ventura syariah. Kalau untuk jenis kegiatan usahanya dalam PMV ini itu dibagi dalam dua bentuk, yaitu venture capital corporation sama venture debt corporation. Nah, bedanya kalau untuk debt ini dia fokusnya pada pembiayaan utang secara langsung. Kalau untuk kapital, dia biasanya merupakan bentuk utang yang bisa eh, diubah menjadi ekuitas. Nah, kemudian apa aja untuk VCC ini, Venture Capital Corporation? Itu ada tiga. Yang pertama, dia mengenai pembiayaan obligasi ekuitas. Yang kedua, yaitu pembiayaan modal. Lalu yang ketiga, yaitu pembiayaan untuk perusahaan startup. Oh, bukan. Yang ketiga pembiayaan. Lalu untuk VDC, untuk debt corporation, yaitu mengenai tadi pembiayaan utang startup. Nah, lalu apa maksud dari penyertaan modal, penyertaan pembiayaan obligasi obligasi apa ya tadi obligasi ekuitas sama pembiayaan. Nah, untuk penyertaan modal itu sendiri dimaksudkan untuk pembiayaan modal bagi UMKM yang kemudian dia bisa berkembang dan bisa jadikan ekuitas untuk hasil dari pembiayaan perusahaan PMV itu tadi. Nah, sebutan bagi perusahaan atau UMKM yang didanai ini disebutnya PU atau pasangan usaha atau PPU, perusahaan pasangan usaha. Lalu yang kedua mengenai obligasi. Obligasi ini kan nama Indonesianya yaitu surat utang. Nah, surat utang yang bisa dijadikan ekuitas itu biasanya berdasarkan kesepakatan mengenai waktu dan syarat yang diatur dalam perjanjian. Lalu yang ketiga pembiayaan. Pembiayaan ini sama halnya seperti penyertaan modal ataupun penyertaan untuk perusahaan startup juga sama tujuannya yaitu untuk capital corporation itu tadi yaitu untuk pengembangan ekuitas perusahaan tersebut. Lalu untuk yang debt corporation, venture debt corporation VDC mengenai perusahaan startup itu tadi, jadi obligasi yang memang ditujukan untuk si perusahaan modal Ventura ini dibeli olehnya, kemudian tidak didasarkan pada berubahnya obligasi itu menjadi saham ekuitas. Jadi obligasi ini tetaplah sebagai obligasi. Jadi ketika utang itu sudah mampu dibayarkan oleh perusahaan pasangan usaha, maka dibayarkan. Dan itu bukan dalam bentuk ekuitas. Nah, kemudian apa bedanya untuk PMV, perusahaan modal ventura konvensional dengan syariah? Kalau yang konvensional ini dia biasanya perjanjiannya itu ya seperti perdata pada umumnya. Tapi kalau yang untuk
perjanjian bagi syariah, kita kan tahu pasti berdasarkan fatwa DSN MUI. Nah, lalu yang kedua, kalau untuk sabar nih, kalau yang kedua dia memiliki bentuk-bentuk akad seperti akad musyarakah, akad mudharabah, nah gitu. Nah, lalu yang ketiga, biasanya kalau dalam perusahaan model ventura syariah, ini dia tidak menggunakan yang namanya bunga atau riba, karena dilarang menurut fatwa DSN MUI. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dengan nomor 2, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya untuk nomor 3. Oke, kemudian yang ketiga adalah jelaskan perbedaan Ventura Capital Corporation dan Ventura Debt Corporation. Venture Capital Corporation adalah bentuk perusahaan model Ventura yang memberikan pembiayaan melalui penyertaan modal ekuitas atau ekuitas kepada perusahaan pasangan usaha. Dalam skema ini, pemodal Ventura berposisi sebagai pemegang saham sehingga terjalin hubungan hukum berupa kemitraan kepemilikan. Keuntungan yang dapat diperoleh berupa capital gain dan dividen. Karena berbasis ekuitas, risiko yang ditanggung bersifat high risk, high return, dan umumnya menyasar ke perusahaan perintis atau startup atau tahap pertumbuhan. Kemudian adalah Venture Debt Corporation, adalah bentuk perusahaan modal Ventura yang memberikan pembiayaan melalui instrumen atau utang atau pinjaman kepada PPU. Pemodal berposisi sebagai kreditur, bukan pemegang saham, sehingga tidak ada pengalihan kepemilikan perusahaan. Return yang diperoleh berupa bunga atau timbal hasil dengan profil resiko yang lebih terukur dibanding VCC. Skema ini cocok untuk perusahaan yang sudah memiliki arus kas yang lebih stabil. Kemudian yang nomor 4 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk terkait pertanyaan nomor 4, tujuan penyelenggaraan usaha modal ventura pada dasarnya adalah untuk memberikan pembiayaan kepada perusahaan pasangan usaha, terutama yang masih dalam tahap perintisan atau berkembang, tetapi memiliki potensi usaha yang baik. Modal ventura bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, mendukung inovasi dan perkembangan teknologi, serta meningkatkan nilai perusahaan melalui penyertaan modal dan pendampingan manajemen. Selain itu, model ventura juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari peningkatan nilai investasi tersebut dalam jangka waktu tertentu, misalnya melalui divestasi saham. Sedangkan batasan dalam penyelenggaraan usaha model ventura diatur agar kegiatan ini tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip kehati-hatian. Modal ventura ini tidak boleh menghimpun dana langsung dari masyarakat seperti bank, melainkan dari investor tertentu. Kegiatan pembiayaan juga dibatasi pada bentuk tertentu seperti penyertaan saham, pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berbasis bagi hasil untuk yang syariah. Selain itu ada batasan terkait jangka waktu investasi yang bersifat sementara. Uh, Kewajiban melakukan investasi serta larangan melakukan kegiatan di luar bidang usaha yang telah ditetapkan oleh peraturan OJK. Modal ventura juga harus mematuhi ketentuan permodalan, tata kelola perusahaan yang baik, dan pengawasan dari otoritas agar tidak merugikan pihak yang biaya melalui. Oke, mungkin kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu terkait peran OJK dalam kegiatan modal ventura. Nah, kalau berdasarkan sumber hukum utamanya, OJK tuh punya peran menyuruh dari tahap pembentukan aturan, pemberian izin, sampai pengawasan jalannya bisnis, dan sampai penegakan sanksi. Nah, dalam kapasitas OJK itu sebagai pembuat aturan atau sebagai regulator, OJK itu bertugas untuk menyusun batasan dan landasan operasional yang jelas. Nah, salah satu terobosan penting dari OJK tuh dalam peraturan terbaru ini itu mewajibkan perusahaan modal ventura untuk memilih fokus usahanya. Nah, yaitu jadi venture capital corporation yang mana fokus itu pada penyertaan modal atau saham, atau venture debt corporation yaitu fokus pada pembiayaan atau utang. Nah, selain bikin kerangka aturan, OJK juga tuh jadi pihak tunggal yang berwenang dalam memberikan perizinan. Nah, jadi setiap perusahaan yang ingin beroperasi gitu, termasuk jajaran pengurusnya, wajib melewati uji kelayakan dan kepatutan dari OJK untuk mastiin kalau mereka tuh punya modal dan kompetensi yang cukup gitu.
Lalu setelah perusahaan tersebut beroperasi, peran OJK tuh bergeser menjadi pengawas yang aktif. Nah, OJK tuh di situ memantau laporan keuangan dan operasional perusahaan secara berkala untuk mastiin bahwa perusahaan tersebut tuh menerapkan prinsip kehati-hatian mereka serta ngejaga juga untuk tingkat kesehatan perusahaannya. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah perusahaan itu berjalan mereka nemu ada pelanggaran dari aturan yang udah dibentuk, OJK tuh hadir sebagai pelindung ekosistem dengan wewenang untuk menjatuhkan sanksi. Nah, sanksi ini tuh bisa berupa teguran tertulis, bisa berupa denda, sampai pencabutan izin usaha. Nah, itu tuh guna untuk apa? Guna itu untuk memastikan kalau investor, kreditur, ataupun UMKM dan startup yang didanai itu tetap terlindungi dari praktik bisnis yang merugikan. Mungkin untuk nomor 5, sudah cukup. Mungkin itu saja kurang lebihnya. Saya ucapkan terima kasih Bu Rilda dan Asdos atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.